yang sudah dibahas oleh para ulama bagaimana cara kita mengkiasnya. Bukan kemudian seenak perut Anda untuk menghilangkan dari apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. STA TV Media Syiar Islam. Annal asla fil ibadati annaha tauqifiyah. Asal daripada ibadah itu adalah tauqifiyah. Maksudnya apa tauqifiyah? Seseorang tidak akan bisa beribadah kepada Allah kecuali setelah diajarkan oleh Allah. Jadi ibadah itu murni apa yang datang dari Allah, apa yang datang dari Rasulullah SAW murni. Jadi ibadah itu tidak menerima dari pikiran manusia. Ibadah itu nggak menerima daripada akal manusia. Ibadah itu tidak bisa dibangun di atas perasaan manusia ataukah di atas mimpi manusia. Tapi ibadah itu murni dibangun di atas wahyu yang datang dari dalil Al-Quran dan Sunnah. Taib, berarti ini yang menjadi pokok bagi kita. Tetapi kan Al-Quran itu turun tidak hanya sebagai tekstual saja, tetapi harus ada inkontekstual namanya. Harus melihat kondisi dan keadaan. Taib, kita sepakat. Akan tetapi juga dengan kaidah-kaidah yang telah dibahas oleh para ulama. Ketika sebuah permasalahan ini dikias dengan ayat ini dengan kaidah-kaidah. Jadi tidak bisa seseorang membuat sesuatu itu sesuai dengan perkembangan zaman atau sesuai dengan masa, tetapi jauh dari kaidah-kaidah ini nggak bisa dibenarkan. Kita sepakat bahwasanya sesuatu itu bisa dikiaskan, sesuatu bisa ditimbang, sesuatu itu yang tidak pernah terjadi di zaman Nabi, kemudian dilihat dari sisi dalil, ada nggak sisi kesamaannya. Kita nggak menghalangi hal tersebut, kita tidak mengatakan itu tidak boleh. Tetapi ada kaidah-kaidah yang harus difahami. Iya, misalnya orang mengatakan, di zaman Nabi SAW, kenapa orang misalnya perempuan harus pakai menutup wajah? Oh, itu karenanya di zaman itu masih banyak debu, masih banyak pasir. Di zaman sekarang kan semua jalan aspal. Semuanya pakai semen, semuanya sudah nggak ada debu. Iya, berarti nggak ada keharusan seseorang memakai penutup wajah. Lebih parahnya lagi, ya dulu mungkin karena memang itu dibedakan antara orang kafir dengan orang muslimin. Yang mana orang kafir ingin membuat makar kepada muslimin. Sekarang kan orang kafir sudah bermasyarakat dengan orang Islam. Jadi nggak perlu lagi dong pakai jilbab. Iya, jadi jangan terlalu tekstual. Kita harus melihat kondisi dan keadaan. Ini merupakan sebuah pemikiran yang sangat jauh. Pertama, para hadirin dan hadirat. Sesuatu yang itu bukan datang dari sisi Allah itu bagikan bait al-ankabut. Seperti rumah sarang laba-laba. Bagaimana sarang laba-laba kelihatannya hebat tapi sebenarnya nggak punya kekuatan. Nah sekarang, yang lebih sering keluar itu laki-laki atau perempuan? Yang lebih sering keluar itu laki-laki daripada perempuan. Apakah di zaman dahulu, bahkan di zaman sekarang. Walaupun di zaman modern seperti ini, perempuan tetap lebih banyak di rumah dibandingkan laki-laki. Ya nggak? Di warung kopi siapa yang paling banyak? Laki-laki kan. Di pasar ikan siapa yang paling banyak? Laki-laki. Laki-laki yang lebih banyak. Nah sekarang kalau seandainya ingin dilindungi dari debu, jadi yang pantas untuk pakai cadar di zaman itu laki-laki atau perempuan? Kan gitu logikanya, gitu cara Anda berpikir. Tapi Anda terlalu pao kalau bahasa kita Aceh. Anda itu terlalu dungu, Anda itu terlalu goblok yang membawa sesuatu perkara agama yang bukan pada tempatnya. Jelas ya? Jadi kita menerima ada sesuatu yang bisa dikias, sesuatu yang bisa dimizankan, ditimbangkan. Dengan teks yang itu terjadi di zaman modern, dengan apa yang datang dari Al-Quran. Tetapi dengan kaidah-kaidah yang sudah dibahas oleh para ulama bagaimana cara kita mengkiasnya. Bukan kemudian seenak perut Anda untuk menghilangkan dari apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa difahami di sini ya. Jadi ibadah itu sifatnya tauqifiyah. Ibadah itu sifatnya tauqifiyah. Apa yang itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itulah yang dijadikan sebagai pegangan.